ketika dia berjanji dengan teman-temannya mengerjakan tugas, ya, itu sangat mudah sekali dia menyanggupi, ya, dengan mengungkapkan kalimat insya Allah itu. Padahal di hatinya, di pikirannya itu sebenarnya tidak bisa dia hadir. Cuman karena rasa tidak enak, ya, tidak bisa dia bilang terang-terangan menolak, kemudian dibuatlah secara halus. Ya, jadi seolah-olah dengan insya Allah itu secara halus dia menolak. Nah, ini menurut saya sesuatu yang harus diluruskan, ya. Kita sampaikan kepada mereka bahwa penggunaan insya Allah itu dalam rangka untuk menunjukkan kesanggupan kita bisa memenuhi janji di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi ini semua kita dalam kondisi sehat walafiat, masih diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan ibadah kita dalam rangka mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang hadir pada pagi hari ini tentunya berharap apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa semakin memudahkan langkah kita untuk tetap bertahan di jalan takwa, dan tentunya harapan kita bersama juga dimudahkan untuk melangkah ke surganya kelak di akhirat. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, salawat serta salam marilah kita haturkan juga kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga tentunya kepada umatnya yang tetap teguh memegang ajarannya hingga akhir zaman nanti. Kajian kita pada pagi hari ini, kita akan mengkaji sesuatu yang sangat mudah. Ibarat menunya sangat renyah, dan insya Allah sangat menyehatkan kita yang memulai pagi hari ini dengan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita itu selalu dituntut untuk bermuamalah di samping ibadah yang setiap hari kita laksanakan di masjid ini. Dalam proses bermuamalah itulah, ya, kita dihadapkan dengan berbagai persoalan, ya, dihadapkan dengan tantangan, dibutuhkan, ya, pemahaman yang sangat baik terhadap beberapa konsep moral atau konsep akhlak yang sudah diajarkan di dalam Islam. Pada pagi hari ini, ya, sekali lagi menu kita adalah menu yang renyah, ya, dan itu sangat dekat dan sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita segarkan kembali pemahaman konsep akhlak yang setiap hari ini kita kerjakan, ya, supaya tidak keliru, ya, dan juga supaya lebih bisa meningkatkan kinerja kita dalam bermuamalah. Yang pertama, kita sering menggunakan konsep insya Allah, ya.
Jadi ketika kita itu berinteraksi dengan orang lain, membuat perjanjian, kesepakatan dengan orang lain, itu sering menggunakan ungkapan insya Allah. Saya ingin kita memahami kembali konsep ini supaya tidak keliru. Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat dengan beragam budayanya. Apakah konsep insya Allah yang kita gunakan ini sesuai dengan maksud dan tujuannya atau belum? Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kalau kita terjemahkan secara harfiah, insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki, menginginkan, kita akan mampu memenuhi janji kita dengan orang lain di masa yang akan datang. Jadi secara sederhana, kita berharap atas izin Allah, atas kehendak Allah, kita sanggup memenuhi janji yang sudah kita buat bersama orang lain. Bukan sebaliknya. Ini saya bandingkan dengan kecenderungan saat ini yang banyak dilakukan oleh anak-anak kita atau mungkin oleh kita sendiri. Kita sering menggunakan ungkapan insya Allah itu ketika kita memang tidak serius atau memang kita tidak sanggup sebenarnya untuk memenuhi janji yang kita buat. Kemudian dengan mudahnya kita mengatakan insya Allah. Coba atas nama Allah, kemudian kita gunakan untuk menunjukkan ketidakseriusan kita memenuhi janji itu. Saya kira ini kalau dianggap sebagai moralitas, ini tidak bermoral. Kalau ini dianggap etika, ini kurang etis. Kita menggunakan nama Allah dalam rangka untuk menutupi ketidaksanggupan kita memenuhi janji itu, untuk menutupi ketidakseriusan kita memenuhi janji. Nah, ini menurut saya perlu diluruskan. Saya pernah bertanya kepada beberapa orang, anak-anak kita, ketika dia berjanji dengan teman-temannya mengerjakan tugas, itu sangat mudah sekali dia menyanggupi dengan mengungkapkan kalimat insya Allah itu. Padahal di hatinya, di pikirannya itu sebenarnya tidak bisa dia hadir. Cuman karena rasa tidak enak, tidak bisa dia bilang terang-terangan menolak, kemudian dibuatlah secara halus. Jadi seolah-olah dengan insya Allah itu secara halus dia menolak. Nah, ini menurut saya sesuatu yang harus diluruskan. Kita sampaikan kepada mereka bahwa penggunaan insya Allah itu dalam rangka untuk menunjukkan kesanggupan kita bisa memenuhi janji di masa yang akan datang. Itu yang benar. Bukan digunakan untuk menutupi ketidakmampuan, bukan digunakan untuk menutupi ketidakseriusan kita untuk memenuhi janji itu. Saya kira ini penting karena setiap hari kita buat perjanjian dengan orang lain. Kalau memang kita sanggup, kita serius memenuhi janji itu, katakan insya Allah. Tapi kalau memang kita tidak serius atau sebaliknya kita memang tidak sanggup, lebih baik jujur saja kalau kita itu tidak bisa memenuhi janji itu. Jamaah yang berbahagia, ini penting saya sampaikan karena sekali lagi setiap hari kita sering berjanji dengan orang lain,
melakukan sesuatu. Ya, makanya Islam mengajarkan kepada kita menggunakan insya Allah ini dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita sanggup memenuhi janji, bahwa kita sanggup menghadiri undangan misalnya, ya, ketika kita diundang oleh teman kita, sahabat kita. Kemudian yang kedua, kita singkat-singkat saja, kita ambil yang sering kita gunakan, ya, dan kita luruskan kalau misalnya ada yang keliru. Kemudian yang kedua, kita mengenal konsep moral atau akhlak yang kita sebut dengan sabar. Saya ingin menguji kita semua merenungkan kembali makna kesabaran yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika disebut istilah sabar, ya, kenapa yang muncul di pikiran kita itu selalu makna mau terlambat, ya. Kemudian pasif, diam. Itu yang sering muncul. Saya ulangi sekali lagi, ya, saya tanya juga ke beberapa teman, apa yang dimaksud sabar, itu selalu memahaminya dengan makna itu. Jadi sabar itu dipahami sebagai sikap yang pasif, sikap diam, senang berlambat-lambat gitu, ya, telat. Nah, ini menurut saya juga perlu diluruskan. Kalau kita baca dalam sebuah ayat, kalau nggak salah di surat Ali Imran, ya, ayat 164, ya, Allah menjelaskan kepada kita tentang makna dari kesabaran itu. Sekaligus ini kritik terhadap mereka yang memaknai kesabaran dengan apa yang saya sampaikan tadi, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyuna kathir. Dan betapa banyak dari kalangan nabi itu, ya, qatala ma'ahu, yang berjuang, berperang bersamanya, ribiyuna kathir, ya, mayoritas pendukungnya, mayoritas pengikutnya, ya. Ini ceritanya para nabi itu di zamannya, ya, ketika berjuang, ketika berperang, ya, bersama pengikut-pengikutnya, ya, diceritakan dalam ayat ini, fama wahanu lima asobahum fisabilillah. Jadi yang pertama, mereka itu fama wahanu, mereka tidak pernah mengeluh. Lima asobahum, dengan apa yang menimpa mereka fisabilillah, ketika mereka harus berjuang di jalan Allah. Ini makna sabar yang pertama, fama wahanu, tidak pernah mengeluh. Ada sikap aktif di sini, ya. Jangan pernah mengeluh ketika kita sudah berniat untuk berjuang di jalan Allah. Kemudian yang kedua dilanjutkan dalam ayat ini, wama do'afu, dan jangan merasa lemah dihadapkan dengan tantangan, dihadapkan dengan cobaan, ya, wama do'afu, jangan merasa lemah, ya. Apalagi menghadapi, ya, orang yang jelas-jelas memusuhi perjuangan Islam misalnya, wa ma dha'fu, jangan merasa lemah, ya. Wa mastakanu, dan jangan berputus asa, jangan mudah menyerah. Wa mastakanu, jangan mudah menyerah, ya. Nah, tiga ciri inilah kemudian ditutup dalam ayat ini, wallahu, dan Allah itu yuhibbus sabirin, mencintai orang-orang yang sabar. Nah, kalau kita pahami ayat ini, ternyata makna sabar itu bisa kita maknai secara aktif, bisa kita maknai secara positif, ya. Ketika kita dihadapkan dengan tantangan, ya,
konteksnya kalau dalam ayat ini peperangan. Kalau peperangan itu kan butuh pertahanan, kita harus bertahan ya. Jangan diam, apalagi mundur misalnya ya. Kita harus bertahan ya. Karena hanya orang yang sabar bertahan itu yang akan menang gitu ya. Makanya di dalam ayat yang lain tuh disebutkan Allah itu menguji kamu itu ya, hatta na'lamal mujahidina was-sabirin, sampai kami tahu, kata Allah, siapa yang betul-betul yang bersungguh-sungguh, was-sabirin, dan siapa yang bersabar menjalani perjuangan di jalan Allah itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kenapa dalam ayat ini kesabaran itu ya dibutuhkan ketika kita itu mendapatkan tantangan ya. Jadi yang pertama itu kan ceritanya perang ya. Karena perang dibutuhkan pertahanan, sikap bertahan ya. Artinya apa ya, kesabaran ini dibutuhkan ketika ada tantangan itu. Kita menyadari bahwa semua perjuangan kita itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya tantangan. Tantangannya pasti banyak ya. Makanya jangan sampai kemudian seperti yang disampaikan, diingatkan dalam ayat ini, jangan lemah menghadapi tantangan itu. Jangan mudah menyerah menghadapi tantangan ini ya. Jangan berkeluh kesah menghadapi tantangan ini. Jamaah yang berbahagia, ini makna kesabaran dalam ayat ini. Kita tidak boleh lagi memahami kesabaran itu sebatas pasif, sikap pasif kemudian diam ya, menyaksikan keadaan yang kita hadapi itu ya. Nah, ini juga kritik terhadap para sahabat pada waktu itu yang menghadapi tantangan ketika peperangan Uhud ya. Jadi ayat ini ada hubungannya dengan perang Uhud ya. Ketika dihadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa tidak semudah itu mengalahkan musuh pada waktu itu ya, kemudian hadir turun ayat ini. Rasulullah menyampaikan betapa Nabi di zaman sebelumnya itu ya, wa ka'ayyim min nabiyyin ya, betapa banyak dari kalangan Nabi di zaman sebelumnya itu qatala ma'hu ribiyyuna katsir ya, melakukan perjuangan, melakukan peperangan bersama pengikutnya itu ya, dengan ciri yang saya sebutkan tadi. Mereka tidak pernah berkeluh kesah, mereka tidak pernah merasa lemah, mereka juga tidak pernah mudah menyerah. Walaupun dihadapkan dengan berbagai kekalahan, kalah pertama, kalah kedua, itu sesuatu yang biasa ya. Tinggal siapa yang tetap bertahan, dia yang akan menang ya. Jamaah yang berbahagia, ini konsep kesabaran yang harus kita luruskan ya, supaya ke depan kita bisa menggunakannya ya, sesuai dengan maksud dan tujuannya ya. Kenapa? Ya, ada konsep kesabaran dalam Islam. Kemudian yang ketiga, kita ambil yang populer saja ya. Kita juga sering mengenal istilah qanaah ya. Qanaah itu kalau diterjemahkan secara umum, orang paham itu dengan memahaminya menerima, nerimo kalau dalam bahasa Jawa. Tapi bukan nerimo dengan mengatakan, kalau orang Jawa bilang yowis ngini wae, kemudian tidak ada usaha untuk meningkatkan kinerja. Bukan itu yang dimaksud qanaah, itu bukan seperti itu ya. Bukan mengatakan yowis ngini wae kemudian tidak ada usaha untuk meningkatkan kinerja, bukan itu ya. Pada saat yang sama, ketika kita menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah ya, pada saat itulah juga kita harus jujur mengakui tentang kemampuan kita ya. Jujur menerima hasil sesuai dengan kerja kita, itu qanaah. Kenapa ini penting diluruskan? Karena ada banyak orang menuntut
Banyak orang menuntut hasilnya padahal itu tidak sesuai dengan kemampuannya, ya, tidak sesuai dengan kerjanya, tapi dia minta banyak. Itu tidak qanaah, itu dia tidak jujur menerima kenyataan bahwa dia sebenarnya tidak mampu, ya, dia sebenarnya tidak berhak, ya. Jamaah yang berbahagia, ini penting saya sampaikan karena ada banyak orang yang salah menerapkan ini, ya, apalagi dalam kondisi sekarang, ya, di mana orang itu sedang berpikir pragmatis tentang kehidupan dunia, ya. Kemudian mengambil jalan pintas, melakukan penyimpangan-penyimpangan, korupsi misalnya. Sebenarnya orang korupsi itu orang yang tidak jujur, tidak qanaah, tidak jujur mengakui bahwa kemampuannya dia, ya, hasilnya, gajinya ya sesuai dengan jabatannya dong. Kalau jabatannya eselon 3 masa sampai punya kekayaan 56 miliar, coba bayangkan. Ya, seperti kasusnya yang sekarang lagi rame itu, pejabat pajak itu. Itu eselon 3, Bapak. Eselon 3 itu gajinya berapa? Coba tahu kalau PNS itu. Berapa? Iya, paling tidak 3 sampai 5 juta, iya kan? Layar 3A sampai 4, ya. 3 sampai 5 juta, maksimal 5 juta. Coba terus kemudian diketahui dia punya kekayaan 56 miliar. Dari mana itu coba? Itu sudah lama itu diendus itu, ya, oleh lembaga yang memang berwenang mendeteksi transaksi keuangan itu, ya. Kok bisa, ya, pejabat yang cuman eselon 3 itu kekayaannya 56 miliar. Bahkan kabarnya itu melebihi kekayaan atasannya loh. Ya, itu kan sesuatu yang luar biasa, ya. Apakah jabatannya itu, ya, yang eselon 3 itu mampu mengumpulkan uang sebanyak itu, ya. Jamaah yang berbahagia, nah perlu hadir sikap qanaah itu. Kita gunakan sikap qanaah itu. Kalau memang eselonnya 3, kita nggak usah muluk-muluk, nggak usah tamak menggunakan segala cara untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ya, kalau sudah ditentukan gajinya kurang lebih 5 juta, ya segitu, ya. Ya memang kita akui tunjangannya kadang-kadang lebih besar daripada gajinya, ya. Tapi kalau dikalkulasi secara rasional tidak mungkin capaiannya, kekayaannya sampai mencapai 56 miliar itu, ya. Sampai-sampai mobilnya yang mewah itu, yang Rubicon itu, ya, itu masa sampai di atasnamakan orang lain itu, ya. Jamaah yang berbahagia ini penting sekali lagi, ya, ya, karena kita sering digoda dengan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya duniawi ini, ya. Saya khawatir kita ini tidak terima dengan apa yang sudah kita kerjakan, ya. Kemudian hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, ya. Terlalu tinggi, idealis tapi tidak realistis gitu, ya kan? Idealis boleh tapi juga harus realistis. Nah, kalau pengen lebih banyak ya harus tingkatkan kinerja, ya. Jamaah yang berbahagia ini yang ketiga, ya. Kita singkat-singkat saja, ya. Jadi qanaah. Kemudian yang keempat, ya. Kita sering mengenal istilah tawakal. Ini juga salah satu konsep moral, konsep akhlak dalam Islam. Kenapa kita harus menggunakan tawakal ini? Ya. Tawakal itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ya. Tapi bukan kemudian menyerahkan diri tanpa ada usaha. Itu yang di dalam ilmu tauhid itu disebut ittikal, bukan tawakal. Jadi ini bedanya. Kalau ittikal itu
sama-sama menyerahkan diri kepada Allah tapi tidak mau berusaha. Ya. Sudahlah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Ya. Padahal konsep tawakal itu mengharuskan adanya usaha dulu. Ya. Makanya Nabi itu pernah menegur seorang sahabat, ya, ketika menghadiri semacam pengajian seperti ini, ya, menghadiri majelis, ya. Kemudian ada sahabat memarkir, ya, kalau dalam bahasa sekarang, markir kendaraannya, ya, markir kudanya, markir keledainya, ya, ya, diparkir begitu saja, tidak ditambatkan, tidak diikat. Kemudian masuk ke dalam majelis, kemudian ditegur oleh Rasulullah, di mana kendaraanmu? Sahabat ini menjawab, saya biarkan di luar ya Rasulullah. Jadi tidak diikat. Jadi kudanya, keledainya itu tidak diikat. Ya, mungkin karena sudah dia merasa aman, ya kan? Wah, aman ini, nggak kira ada yang ngambil, ya. Kemudian dibiarkan begitu. Sama kita kalau parkir sepeda, parkir mobil, ya. Jangan kemudian karena tidak pernah terjadi kehilangan di sini, ya, kemudian kita biarkan kontaknya di situ, ya. Atau kita biarkan dalam kondisi yang hidup misalnya, ya. Nah, ini ditegur oleh Rasulullah dengan mengatakan ikilhu, ikat dia, ya. Fatawakkalhu 'ala Allah, kemudian baru kamu bertawakal kepada Allah, ya. Ini teguran Rasulullah, ya, bagi mereka yang, ya, terlalu percaya, ya, ya, tapi kemudian tidak didahului dengan adanya usaha. Apa usahanya? Ya diikat dulu supaya aman, supaya kita beribadah tenang, kita mengikuti pengajian juga tenang, iya kan? Baru kemudian kita tinggalkan. Jamaah yang berbahagia, ini yang perlu saya sampaikan, ya, tentang konsep tawakal ini. Jangan sampai disalahpahami hanya sekedar menyerahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa didahului dengan adanya usaha, ya. Jadi menurut saya antara usaha dengan menyerahkan diri kepada Allah ini adalah dua mata uang tak terpisahkan dalam konsep tawakal itu, ya. Kenapa harus berusaha, ya? Kenapa harus menyerahkan diri kepada Allah, ya? Ya, ini yang saya sebutkan di awal tadi. Tidak semua apa yang kita lakukan itu selalu sesuai dengan harapan, ya. Makanya kemudian Islam mengajarkan kita untuk bertawakal, ya. Tetap semangat berusaha, ya, untuk mewujudkan cita-cita, ya. Pada saat yang sama, seandainya belum terpenuhi cita-citanya saat ini, ya, serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan keyakinan bahwa semuanya itu datang dari Allah dan semuanya juga akan kembali kepada Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, ini konsep tawakal. Sebelum dilanjutkan kepada konsep yang terakhir, ya, tentang zuhud, ya, saya ingin menambahkan yang sebelumnya. Kemarin ada yang bertanya, ya, tentang qanaah ini, ya. Tadi sebelum kita bahas qanaah, ya, kenapa tidak dijelaskan Ustadz bagaimana kita itu menghadapi, mensikapi tentang persoalan dunia, ya. Benarkah kita itu kemudian harus meninggalkan sama sekali kehidupan dunia? Ini yang akan kita bahas di sesi terakhir ini, yang kita kenal dengan istilah zuhud, ya. Jadi istilah zuhud itu, ya, kalau memang dipahami secara harfiah, zuhud itu adalah raghaba an syai'in, ya. Benci kepada sesuatu, wa tarokahu, kemudian dia tinggalkan sesuatu itu, ya.
Nah, dalam sejarahnya ini dipraktekkan secara ekstrim. Dipraktekkan secara ekstrim ya, dengan hidup secara miskin absolut, dengan hidup fakir. Ya, tidak mau dengan kehidupan dunia ya, demi mengutamakan kepentingan akhirat, sehingga dia sering mojok di masjid ya. Waktunya orang mencari nafkah untuk keluarganya, dia di masjid saja, berzikir terus misalnya ya. Padahal sudah waktunya dia pulang ke rumah dan harus mencari nafkah untuk keluarganya. Ya, zuhud itu bukan seperti itu. Ya, untuk konteks saat ini mungkin kita perlu memahami kembali makna zuhud yang sebenarnya. Ya. Jadi sekali lagi, memang secara harfiah zuhud itu adalah raghaba anis syai'. Dia tidak tertarik dengan sesuatu, watarokah, kemudian meninggalkannya. Tapi jangan kemudian dipraktekkan dengan sikap anti dunia. Ya. Kemudian karena lebih mementingkan kehidupan akhirat, dia selamanya ada di masjid, tidak pernah keluar masjid, dan lupa ya mencari nafkah dunia untuk kepentingan keluarganya. Ya. Kita harus ingatkan ini. Ya. Kenapa? Karena konsep di dalam Islam itu ada yang namanya konsep tawazun ya. Seimbang antara pemenuhan kebutuhan dunia dengan pemenuhan kebutuhan akhirat ya. Makanya dalam sebuah ayat dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bataghi fima atakallah ad-darul akhirah ya. Carilah ya, cari kehidupan untuk akhirat kita ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan juga lupa bagian kita dari dunia ya. Jamaah yang berbahagia, nah saya kira ini harus dipahami ya, bahwa Islam itu mengajarkan sikap tawazun ya, sikap seimbang. Kenapa Ustadz? Karena kita kalau menyadari bahwa kita ini terdiri dari unsur jasmani juga unsur rohani. Kebutuhan rohani kita penuhi ya, dengan ibadah di masjid ini. Tapi jangan lupa kita ini punya unsur jasmani ya, dan itu hubungannya dengan dunia. Kita tidak bisa ya kemudian hanya memenuhi kebutuhan rohaninya saja tapi jasmaninya tidak ya. Kita juga tidak bisa menyepi dalam keramaian ya. Kenapa? Karena kita itu hidup di dunia yang ramai. Tidak mungkin kita nyepi di hutan misalnya, atau di gua misalnya ya kan, bertapa ya kan, untuk mendekatkan diri kepada yang maha kuasa saja. Tidak bisa begitu ya. Sekali lagi kita ini hidup di dunia. Jangan lupa juga nasibaka minad dunya. Jangan lupa juga bagian kita di akhirat. Tapi Ali bin Abi Thalib itu mengingatkan kita ya, supaya kita ini tidak menjadi dalam tanda petik ahlud dunya ya. Beliau mengatakan qamu min ahli dunya. Kita ini memang penduduk dunia, katanya Ali. Walaisa min ahliya, tapi kita jangan mau menjadi budak dunia. Ya. Nah, ini apa yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Kita ini memang penduduk dunia karena kita hidup di dunia. Qamu min ahli dunya. Ya. Walaisa min ahliya, tapi kita jangan mau ya menjadi budak dunia ya. Kuasai dunia itu dengan menggunakan tangan ya, supaya kita mudah mengaturnya. Tapi jangan membiarkan dunia itu menguasai hati kita. Karena orang kalau sudah dikuasai hatinya ya, ya pikirannya itu pasti orientasinya itu dunia saja ya. Makanya kalau hidup di zaman modern yang kabarnya ini berbasis kapitalisme ya, semuanya uang, semuanya materi ya kan, khawatir ya, khawatir kemudian kita hanya semata-mata memenuhi itu ya, dan lupa dengan kebutuhan kita di akhirat. Jamaah yang berbahagia, ini mungkin yang perlu saya sampaikan ya. Tidak banyak, tetapi semoga bisa diingat dan bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang pertama ya, kita
benarkan, kita luruskan konsep insya Allah yang kita gunakan setiap hari. Ya, kemudian yang kedua, ya, jangan lupa tantangan kita ke depan makin besar. Ya, kita gunakan konsep kesabaran itu dengan benar. Dan yang ketiga, jangan lupa kita juga perlu menggunakan konsep qanaah. Di tengah-tengah banyak orang melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya, tidak terima dengan apa yang diperoleh, kita hadirkan, kita gunakan sikap qanaah itu. Yang kemudian yang keempat, jangan lupa kita perlu juga punya sikap tawakal, ya. Karena apa? Ya, karena tidak semua yang kita cita-citakan itu bisa tercapai sekarang juga, ya. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, ya. Ini penting untuk mengkondisikan jiwa kita supaya tidak frustasi menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, kita jangan keliru memahami konsep zuhud, ya. Jadi zuhud itu sekali lagi jangan dipahami hanya sekedar memenuhi kebutuhan rohani, ya. Hanya mojok terus di masjid, kemudian lupa bahwa kita ini punya kebutuhan lain, yaitu kebutuhan dunia, mencari nafkah untuk kita, mencari nafkah untuk keluarga kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Ya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.